Baik, saat ini kita masuk dalam materi pengantar kepemimpinan dalam kebidanan. Apa saja yang kita akan pelajari dalam materi ini? Kita lihat di sini, mulai dari pengertian kepemimpinan ya. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang memimpin. Jadi kemampuan seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi bawahannya. Kemampuan seseorang memimpin dengan mempengaruhi bawahannya. Nah, ini tujuannya agar adanya kerjasama antara bawahan dengan pimpinan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi maksudnya adalah kemampuan seseorang atau seorang pemimpin mempengaruhi teman-temannya mungkin ya. Jadi pemimpin kan diangkat itu mempengaruhi teman-temannya agar mau yuk kerjasama gitu sesuai dengan programnya yang program yang disusun oleh pemimpin. Karena si pemimpin ini mempunyai tujuan tertentu. Nah ini kita mesti melihat ya tujuannya tujuan baik atau tidak. Tapi prinsipnya adalah untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi bawahannya sehingga mau bekerja sama. Ini ya, mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Gitu. Nah, sifat dan perilaku kepemimpinan ini terlihat ya kemampuan untuk mendorong orang lain. Orang lain apa? Orang lain yang dimaksud itu bisa jadi partner atau teman kerja atau bawahan yang dimaksudkan tadi. Untuk apa? Mampu berpikir, gitu ya. Jadi orang yang diajak kerja itu dia berpikir, kemudian bersikap dan berbuat satu tujuan. Jadi kalau konteksnya ini adalah bidan desa sebagai pemimpin, kemudian warga di sekitar situ adalah dalam tanda kutip bawahannya ya, yang memang harus dipengaruhi untuk bisa bekerja sama sehingga para masyarakat bisa berpikir, wah ini bagaimana ya kalau ada masalah kesehatan seperti ini, kemudian mereka mau bersikap dan berbuat sehingga tercapailah tujuan itu. Nah, di dalam teori kepemimpinan ini ada beberapa ya. Jadi seorang pemimpin atau orang yang diangkat jadi pimpinan itu punya style atau model tertentu. Nah, di sini ada beberapa kelompok teori diklasifikasikan sifat kepemimpinan itu. Nah, ini di sini ada teori bakat. Oh, itu ya sudah ada bakatnya jadi pemimpin gitu. Ini merupakan teori klasik yang berpendapat bahwa pemimpin ini dilahirkan. Jadi punya bakat sejak dari lahirnya. Gitu. Jadi kalau kita mengenal Enneagram, itu adalah sifat bawaan. Nah, salah satu di dalam sifat bawaan itu ada tipe-tipe orang. Nah, tipe-tipe orang itu yang mungkin bisa dikaitkan dengan teori bakat ini, bahwa wah kalau orang ini terstruktur, bagus dan lain sebagainya bisa dijadikan pemimpin. Tapi juga Enneagram kan pemeriksaannya beragam ya. Gitu. Jadi kayak pemeriksaan kepribadian. Gitu. Terus kemudian ada teori situasi. Teori situasi ini bertolak belakang dengan teori bakat ini. Kalau teori bakat ini menyampaikan pemimpin itu memang dilahirkan atau bakat dari lahirnya, tapi kalau situasi ini bertentangan sehingga kita dapatkan dari hasil pengamatan bukan keturunan pemimpin. Jadi kita melihat dari pengamatan gitu. Terus kemudian situasi memberikan kesempatan orang memimpin dan hasilnya optimal. Jadi boleh jadi dalam suatu kondisi tertentu ya,
Contohnya lulusan bidan, apa sih saya nggak terlalu nganu lah untuk hal seperti itu. Tapi karena lulusan bidan ini akhirnya ditempatkan di suatu tempat menjadi bidan desa, dan di sana ada masalah dan masalahnya harus diatasi dengan strategi dan lain sebagainya. Loh, ternyata dia bisa ya gitu. Nah ini teori situasi. Jadi pemimpin itu bukan dilahirkan ya karena kondisi dan kesempatan dan hasilnya dia bagus dari hasil pengamatan, ya ini memang dia pemimpin gitu. Terus selanjutnya ada teori ekologi. Seseorang dapat dibentuk menjadi pemimpin. Ada bakat tertentu dari diri seseorang diperoleh dari awal. Jadi memang boleh jadi hampir mirip ya dengan teori situasi ini. Tapi ini dibentuknya lebih ditekankan pada alam, bukan pada situasi ya, pada alam. Itu bahwa ya ini sebenarnya bisa dijadikan. Gitu. Nah, berikutnya ini ada gaya kepemimpinan. Ini ada beberapa gayanya, gitu ya. Dan kita bisa merasakan, wah ini kayaknya orangnya seperti ini nih, gitu. Contohnya seorang dosen menghandle mahasiswa, gaya kepemimpinannya dia seperti ini, contoh. Ya, di sini pertama ada gaya diktator. Seperti apa itu? Ini ya, diktator itu upaya mencapai tujuan dengan ketakutan. Ketakutan dan ancaman hukuman. Jadi pokoknya ini harus begini, sehingga orang itu, waduh, saya ketemu ya bawahnya manut. Mau mengerjakan tugas-tugas dari pimpinan, tapi dengan rasa takut, bukan dengan rasa kesadaran bahwa oh ya saya harus mengerjakan gitu. Sehingga tidak ada hubungan bawahan, itu menganggap bahwa ya udah saya ini pemimpin, kamu itu sebagai bawahan, kamu harus melaksanakan apa yang harus saya lakukan, saya sarankan, saya minta gitu ya. Itu ditakut, jadi keras gitu ya. Terus tidak ada ampun lah kasarannya kayak gitu. Baik, nah selanjutnya ini autokratis. Autokratis ini segala keputusan di tangan pemimpin. Pendapat atau kritik bawahan tidak dibenarkan. Nah ini autokratis ini hampir mirip dengan diktator, tapi levelnya lebih rendah gitu. Kalau ini nggak kejam-kejam amat gitu lah ya, tapi tidak ada pendapat atau kritik dari anak buah. Pokoknya pimpinan selalu benar. Ya, terus kemudian, nah ini yang menarik adalah ada demokratis. Di dalam gaya kepemimpinan demokratis ini ada peran serta bawahan dalam keputusan, dalam pengambilan keputusan. Terus pemimpin berhubungan baik dengan bawahan. Maksudnya adalah gimana ada masukan gitu. Kemudian mari kita sepakati bersama. Mari kita ada usulan apa yang bisa dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ada kebersamaan bahwa ini adalah keputusan bersama, mari kita kerjakan sama-sama gitu. Nah, cuman memang dalam gaya kepemimpinan demokratis ini ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, contoh dari kelebihannya ini adalah keputusan lebih objektif gitu. Karena kan memang dikerjakan atau kesepakatan bersama ya, jadi lebih objektif. Terus kemudian tumbuh rasa memiliki. Nah, ini terbina moral yang tinggi. Nah, ini adalah dari keuntungan. Nah, ini adalah kelebihan atau keuntungan dari gaya kepemimpinan demokratis. Tetapi ada juga kekurangannya. Nah, ini ada keputusan terkadang lambat. Boleh jadi dikatakan lambat karena kan harus kesepakatan bersama, ini bagaimana dan sebagainya gitu ya. Terus ada rasa tanggung jawab yang kurang gitu, karena ya usah kamu gimana apa gitu. Jadi ada rasa seperti itu. Terus ada kadang keputusan bukan yang terbaik.
Jadi karena bersama ya mesti namanya banyak pemikiran, banyak orang, boleh jadi ada plus minusnya gitu. Nah ini. Terus kemudian ada gaya kepemimpinan yang santai atau laissez-faire. Ini peran pemimpin hampir tidak terlihat. Segala keputusan diserahkan oleh bawahan, tiap anggota melakukan sesuai dengan keinginan sendiri. Jadi ya sudahlah, monggo gitu. Pak ini gini-gini, Bu ini gini-gini. Silakan gitu. Nah, kalau begitu bagaimana ya kita ke gaya pemimpinan? Nah, gaya kepemimpinan ini keempat-empatnya ini bisa diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi. Cuman dominan yang mana gitu. Jadi untuk suatu hal tertentu kita bisa jadi lebih dominan demokratik. Tapi untuk satu kasus yang darurat dan ya wis pokoknya ini harus dikerjakan, contohnya seperti membuang orang masyarakat BAB di sungai gitu ya. Jadi harusnya kan buang air besar harusnya di kloset ya. Sehingga kotorannya masuk di septic tank. Tapi di situ nggak mau lah nih, gaya diktatornya harus dikeluarkan. Wah ya ini harus nggak boleh gitu. Ada poin-poin tertentu yang memang harus dikeluarkan gaya kepemimpinan diktatornya, atau ada juga yang tertentu yang santai, ya bukan prinsip ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi sekiranya bisa dibedakan. Kemudian di kepemimpinan pelayanan kebidanan ini, pelayanan kebidanan merupakan satu kegiatan dalam pembangunan kesehatan. Kita tahu ya bahwa ujung tombak dari kesehatan ibu dan anak biasanya ditujukan pada tugasnya bidan. Terus untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat, dan mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan masyarakat, turut membantu menghasilkan generasi bangsa yang hidup. Nah di sini dalam suatu program tentunya diharapkan bisa mencapai yang diharapkan, yang direncanakan tujuannya. Nah ini pelayanan kebidanan ini ditujukan untuk perempuan sejak sebelum konsepsi, jadi sejak dari remaja terus tumbuh dewasa awal atau remaja akhir, itu biasanya harus masuk ke fase pernikahan gitu. Terus habis pernikahan baru fase ke kehamilan. Jadi mulai dari prakonsepsi, kemudian masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan balita. Ini pelayanan kebidanan yang berkualitas akan memberikan hasil yang berkualitas juga, yaitu kepuasan pelanggan maupun provider dan pelayanan yang bermutu. Jadi harapannya kenapa sih kita perlu belajar tentang kepemimpinan ini? Karena kepemimpinan ini erat kaitannya dengan pelayanan kebidanan. Kenapa kok apa hubungannya gitu? Karena dengan adanya kepemimpinan yang baik, pelayanan kebidanan yang diberikan kepada masyarakat juga baik, maka hasilnya juga akan berkualitas baik. Dengan ciri ada kepuasan pelanggan maupun provider yang dengan memberikan pelayanan kebidanan yang bermutu. Nah ini, terus kemudian untuk pelayanan yang berkualitas tersebut diperlukan seorang pemimpin yang dapat meningkatkan terus mutu pelayanan kebidanan yang diberikan oleh organisasinya, dan pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada mutu. Jadi intinya adalah pada saat kita memberikan pelayanan kebidanan, kita harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Berkualitas itu meningkatkan terus bermutu gitu ya. Mutu utama
yang diutamakan adalah mutu. Sehingga ada akreditasi puskesmas, boleh jadi ke depannya akan ada akreditasi bidan praktik mandiri gitu ya. Jadi memang harus dipandu, harus dicek, dan organisasi juga turut serta dalam pemantauan mutu pelayanan kebidanan yang diberikan oleh para bidan. Nah, tujuannya itu tadi ya, supaya kliennya, pelanggannya, providernya merasa puas dengan pelayanan diberikan. Bidan dituntut untuk mampu menerapkan aspek kepemimpinan ini dalam apa saja, itu dalam organisasi dan manajemen pelayanan kebidanan. Dalam hal ini adalah kesehatan ibu dan anak, termasuk KB. Ini kesehatan reproduksi perempuan, ini mulai dari remaja sampai dengan masa antara hamil gitu ya, jadi pada masa KB sampai masa menopause. Jadi semua fase perempuannya. Kemudian kesehatan masyarakat di komunitas dalam praktek kebidanan.